Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Tales of Heike dan Noh Drama untuk mata kuliah pengantar kesusastraan Jepang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6, yaitu ada Darmasena Akmal Aji, Kevin Ramadhani Pratama, Muammar Gibran, dan dengan saya sendiri Nadira Safa Fatihah. Untuk selanjutnya, mari kita mulai presentasinya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muammar Gibran. Kali ini saya akan membahas tentang The Tales of the Heike. Bisa dilihat pada slide kedua ini merupakan gambar cover dari buku The Tales of the Heike versi terjemahan bahasa Inggris oleh Royal Tyler. The Tales of the Heike. Apa itu The Tales of the Heike? The Tales of the Heike menceritakan tentang kebangkitan dan kemunduran Taira, Kiyomori, dan para pejuangnya. Diceritakan mulai dari tahun 1118 hingga 1181. Di cerita ini dinarasikan selama 70 tahun lamanya. Lalu cerita ini bermula dari Taira Tadomori hingga pewaris terakhir Heike yang bernama Rokudai yang dieksekusi oleh Minamoto Yorimoto sendiri. The Tales of the Heike memiliki tema ketidakkekalan seorang Buddha. Pembuka dari tema tersebut adalah The sound of the bells of Gyonshoja echo the impermanence of all things. The color of the salad flowers reveal how all that flourishes must decline. The arrogant do not last long. They are like the dream of the spring night. The fierce too perish in the end. They are like dust before the wind. Maksud dari kalimat-kalimat di atas adalah setiap perbuatan pasti akan ada dampaknya. Atau dalam satu kata bisa disebut dengan karma. The Tales of the Heike terbagi menjadi 12 chapter atau scroll. Bagian pertamanya adalah bagian kebangkitan dan bagian keduanya adalah keruntuhannya. Umumnya, The Tales of Heike itu dikategorikan masuk ke kategori Gunki Monogatari atau Military Tale dan Rekishi Monogatari atau Historical Tale. Lalu, The Tales of the Heike sendiri itu disusun per episode seperti Setsua sendiri sehingga memiliki awal dan akhir yang jelas. The Tales of the Heike pada chapter 1-3 diceritakan tentang kebangkitan dan konsolidasi kekuatan Kiyomori. Dan di chapter 1-3 ini terdapat pujian dan kecaman yang disampaikan secara bergantian. Apa maksudnya? Bisa dilihat di slide berikutnya. Pada chapter 1, Suzuki dan Wagami no Ika merayakan keberhasilan Heike. Sementara di bagian lain, menceritakan kekejaman Kiyomori itu sendiri. Lalu di chapter 3, ketika putri Kiyomori, Kenrei Monin, melahirkan Kaisar Taira Antoku, keberuntungan dan kekuatan politik Kiyomori tampaknya aman bertahun-tahun. Ya, tapi terjadi kematian kejam sungkan dalam chapter 3 yang diasingkan karena komplotannya melawan Kiyomori sendiri. Diikuti juga oleh angin puyuh yang menghancurkan sebagian besar ibu kota, dan diikuti juga dengan kematian tak terduga putra tertua Kiyomori sendiri, yaitu Shigemori. Selanjutnya, pada chapter 4-6, mulai muncul tanda-tanda kehancuran. Dimulai pada chapter 4 muncul pemberontakan Pangeran Mochihito dan pembakaran Midera. Lalu chapter 5 pemindahan kaisar dari Heian ke Fukuhara oleh Kiyomori sendiri. Ini merupakan hal yang tidak bisa dimaafkan. Lalu pada chapter 6 kematian Kiyomori setelah kebangkitannya di chapter-chapter sebelumnya. Pada bagian kedua ini, yaitu chapter 7-12, kekalahan Heike oleh pasukan Genji yang dipimpin oleh Kiso no Yoshinaka pada chapter 7 dan Minamoto no Yoshitsune pada chapter 8. Minamoto no Yoshitsune mengalahkan Heike sebanyak 2 kali. Yang pertama di Ichinotani yang diceritakan pada chapter 9 dan pada pertempuran terakhir di Dan no Ura yang diceritakan pada chapter 11. Cerita The Tales of the Heike diakhiri dengan eksekusi pewaris Heike yang meliputi Fukusho, Munemori, dan Shigehira yang diceritakan pada chapter 11. Lalu di chapter 12 yaitu chapter terakhir diakhiri dengan eksekusi pewaris terakhir dari Heike yang bernama Rokudai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh saya, Darmasena Akmal Aji. Alasan dari variasi Heike. Cerita Heike ini memiliki banyak variasi. Ini karena memiliki interaksi yang kompleks antara penyebaran secara lisan dan secara tulis.
Klasifikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Katari Bonkei atau recited text. Dan yang kedua, Yomihonkei, read text. Untuk mengerti cerita Heike secara keseluruhan, kita harus memahami cerita Heike di berbagai tempat. Karena di berbagai tempat ini memiliki interpretasi masing-masing. Penyebaran Heike. Setelah variasi Heike ini tersebar, dari abad ke-14 sampai ke-15, Heike telah dinikmati oleh berbagai kalangan dan memiliki puncak popularitas di abad ke-15. Cerita ini dipentaskan oleh Biwa Hoshi sebagai hiburan yang memiliki unsur ritual yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk orang yang tidak tahu Biwa Hoshi itu apa, Biwa Hoshi adalah seseorang yang mementaskan literatur vokal melalui biwa, dan biwa tersebut adalah instrumen dari seperti yang dipegang orang yang digambar. Pementasan ini dapat diadakan di berbagai tempat, seperti jalanan, depan aula Buddha, dan juga kuil. Di masa sekarang, banyak orang-orang yang telah meneliti cerita Heike ini. Interpretasi serta pemahaman baru telah muncul di antara orang-orang yang mempelajari. Dan mungkin cerita ini akan berkembang di bidang studi literatur dunia. Terima kasih. Untuk materi berikutnya mengenai drama Noh. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sekilas mengenai apa itu Noh. Jadi, Noh adalah kesenian teater Jepang yang dalam penceritaannya meliputi nyanyian, iringan musik, tarian, dan dialog. Aktor Noh akan mengenakan kostum berwarna-warni dan topeng sesuai dengan peran yang dimainkan, tapi tidak semuanya memakai topeng. Noh adalah pengembangan dari Sarugaku, yaitu seni pertunjukan Cina, dengan Dengaku, yaitu tarian Jepang, oleh Kanami yang awalnya adalah aktor Sarugaku. Kemudian dikembangkan juga oleh anaknya yang bernama Zeami. Peran-peran yang ada di Noh antara lain adalah peran utama atau Toryo no Shite, peran sekunder atau Waki no Shite, dan peran minor atau Kyōgen no Yaku, yang pada zaman sekarang disebut sebagai Shite, Waki, dan Ai Kyōgen. Pertunjukan Noh yang dibuat oleh Zeami biasanya cenderung lebih terbatas dalam struktur dibandingkan Noh yang dibuat oleh Kanami, di mana peran utama pada Zeami akan sangat ditonjolkan sementara tokoh lainnya benar-benar hanya menjadi peran pendukung. Berikutnya mengenai Okina. Okina adalah pertunjukan yang biasanya disisipkan di awal Nogaku yang berkaitan dengan doa untuk perdamaian dan kemakmuran di seluruh negeri, yang diperankan oleh aktor Noh. Jadi Okina ini lebih sakral dibandingkan pertunjukan Noh. Awal mulanya, Okina ini berasal dari Shiki Sangbang atau pertunjukan 3 ritual yang biasanya ditampilkan di festival di Nara. Kemudian oleh Kanami, ia menampilkan versi lebih singkat dari Shiki Sangbang yang menjadi basis dari Okina yang sekarang. Kemudian dalam Okina terdapat 3 peran, yaitu pemuda atau Sengzai, pria tua bertopeng putih atau Okina, dan pria tua bertopeng hitam atau Sang Baso. Nah, alur pertunjukan dari Okina adalah sebagai berikut. Pertama-tama, pemain-pemain masuk ke atas panggung, yang kemudian ada nyanyian dari Okina. Nah, yang khas dari nyanyian Okina di sini adalah ada bagian yang berbunyi Toto Tarari Tararira yang melambangkan bunyi aliran sungai. Kemudian ada tarian dari Sengzai, di mana Sengzai ini menarikan Sengzai no Mai. Dan di waktu yang bersamaan dengan tarian ini, Okina memakai topeng putihnya. Kemudian dilanjutkan oleh tarian dari Okina yang menarikan Okina no Mai. Setelah itu ada Okina Gaeri atau Okina's Departure, di mana di sini tuh Okina akan melepaskan topengnya lalu keluar dari panggung. Setelah itu dilanjutkan oleh tarian pertama Sang Baso, di mana Sang Baso ini akan menari Momi Nodang tanpa memakai topengnya.
Baru kemudian di tarian kedua sang baso, ia memakai topeng hitam sambil menarikan Suzu Nodang. Poin berikutnya, walaupun Okina dan Noh ini memiliki kesamaan dalam beberapa elemen, namun terdapat perbedaan fundamental seperti perbedaan sejarah. Berikutnya mengenai Kanami dan Saemon Goro. Jadi Kanami dan Saemon Goro ini adalah dua penulis Noh yang terkenal, di mana dua pertunjukan oleh Kanami dan satu pertunjukan dari Saemon Goro dapat dikatakan sebagai representatif dari periode tersebut. Yang pertama dari Kanami adalah Sotoba Komachi atau yang artinya Komachi at the Stupa. Jadi, Sotoba Komachi ini menceritakan tentang wanita tua yang diprotes oleh dua biksu karena menduduki stupa yang dianggap sakral, hingga terjadilah adu argumen. Argumen sang wanita dapat membuat biksu kagum sampai wanita itu pun akhirnya mengaku bahwa ia adalah Ono no Komachi, yaitu penyair yang semasa mudanya sangatlah cantik. Namun menjadi fanatik ketika arwah dari mantan kekasihnya merasuki Komachi. Pada akhirnya, Komachi pergi ke kuil terdekat dan berdoa agar arwah kekasihnya ini dapat terusir. Nah, pertunjukan ini dianggap sulit untuk dilakukan, terutama ketika Komachi dirasuki oleh arwah mantan kekasihnya tersebut. Terus yang menjadi highlight di sini adalah argumen antara Komachi dengan biksu yang secara tidak langsung seperti menyerang pandangan para biksu itu dan memperdebatkan hakikat motivasi beragama. Kemudian yang kedua, ada Jineng Koji atau The Lay Priest Jineng yang menceritakan biksu muda yang suka menari dan menyanyi. Suatu hari ia ditawari sebuah kimono oleh seorang anak kecil yang sebagai gantinya, dia meminta Jineng untuk menghibur arwah orang tuanya. Ketika anak kecil ini dibawa pergi atau diculik oleh seorang pelaku perdagangan manusia, Jineng sadar kalau anak kecil tadi telah menjual dirinya demi mendapatkan kimono yang diberikan kepadanya. Akhirnya Jineng pergi menyelamatkan anak kecil tersebut yang pada akhirnya berhasil diselamatkan. Di sini yang menjadi sorotan pada Jineng Koji adalah argumen antara Jineng dan penculik yang mana Jineng mengungkapkan sudut pandangnya melalui permainan kata yang cerdas dan memiliki arti ganda. Yang terakhir adalah dari Saemon Goro, yaitu pertunjukannya yang berjudul Ukai atau The Cormoran Fisher. Jadi The Cormoran Fisher ini atau Ukai bercerita mengenai nelayan kormoran yang dibunuh setelah ia melanggar larangan untuk tidak mengambil nyawa yang lain dan akhirnya mendekam di neraka. Penggambaran dari cerita ini dapat dimaknai berbeda-beda, seperti rasa kegembiraan diikuti kecemasan ketika melakukan perbuatan dosa, kehidupan yang penuh kesenangan diikuti hukuman di neraka, dan pemaknaan tenggelam kembali ke dalam neraka setelah kembali sementara ke dunia. Setelah penjelasan mengenai Kanami dan Saemon Goro ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Ramadhani Pratama, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Zeami secara singkat. Pertama-tama ini adalah ilustrasi dari tokoh Zeami, dan ia memiliki nama panjang Zeami Motokyo. Ia juga dikenal sebagai Kanzei Motokyo. Zeami merupakan seorang aktor dan dramawan dari Jepang, dan ia menulis naskah drama Noh dan membuat dandanan teater Noh sebagai bentuk seni. Zeami bertemu dengan Shogun Yoshimitsu saat Shogun menonton penampilan Kanami, yaitu bapak dari si Zeami, dan membawa Zeami yang berusia 12 tahun sebagai teman. Setelah kematian Kanami, Yoshimitsu menemukan dramawan favorit baru yaitu Inuo dari kelompok regional Omi dan diberi nama Doami. Dan ini merupakan ilustrasi dari Kanami, Zeami, dan Inuo. Ya, ini merupakan ilustrasi dari Shogun Ashikaga Yoshimitsu. Di masa tuanya, Zeami melaporkan bahwa hanya grup Yamato atau klan Yamato yang masih menulis drama baru. Lalu Zeami menulis panduan untuk tradisinya mengarang lakon yang disebut Sando. Di dalam fiksi, Zeami menyinggung Pushi Heian, tetapi secara gramatikal, dia mengeksploitasi kemungkinan rengga abad pertengahan. Dialog Kanami telah
merepresentasikan sudut pandang yang bertentangan dari individu-individu, serta kesepakatan yang terbuka yang dihindari dalam karya Zeami. Zeami menulis beberapa lakon dewa, biasanya dilakukan sebagai lagu pembuka dalam upaya untuk membangun suasana sakral dan positif. Karya Zeami mengenai hal tersebut yang paling terkenal adalah drama Takasago, bagian yang sekarang sering dinyanyikan di pesta pernikahan. Lalu pencapaian akhir gaya Zeami umumnya dianggap apa yang disebut Mugen no dua bagian. Dalam jenis permainan ini atau drama ini, orang yang terganggu muncul di hadapan pendeta di adegan pertama. Lalu kemudian muncul kembali dalam wujud aslinya sebagai hantu di adegan kedua. Kelompok drama penting lainnya oleh Zeami menampilkan drama mengenai hantu perang perusuh. Di awal drama, Rensho atau Pranwaki menuju ke lokasi pertempuran untuk berdoa bagi kediaman jiwa Atsumori. Lalu ia dipertanyakan oleh Rensho, yaitu pemimpin mereka mengaku sebagai hantu Atsumori dan berhenti dari panggung, dan dramanya selesai. Selanjutnya ada rombongan Sarogaki setelah Zeami meninggal. Ketika Zeami meninggal, kehidupan di ibu kota menjadi lebih tidak stabil dan terfragmentasi daripada di masa hidupnya. Perang Saudara Onin pecah pada tahun 1467 dan berlangsung 10 tahun. Tetapi bagaimanapun, Shogun harus tetap meneruskan drama Noh. Kelompok Komparu menulis lakon kurang lebih seperti gaya Zeami. Dan Komparu Zanchiku ini merupakan aktor Noh yang terampil. Yang pertama ada Motomasa. Ia merupakan anak dari Zeami dan drama yang ia buat mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan kesedihan orang tua yang dipisahkan dari anak-anak mereka. Nah, dan karya yang paling terkenal adalah Sumidagawa atau Sungai Sumida. Tentunya ada drama Zenchiku. Ciri-cirinya merupakan ditandai dengan aliterasi, kiasan lengkap, serta struktur siklik. Dan karya dari Zenchiku yang terkenal adalah Basho. Next ada Miyamasu. Drama Miyamasu ini menampilkan hubungan antara orang tua dan anak, tuan dan pengikut, atau saudara laki-laki, dan memiliki banyak karakter dramatis. Seringkali memasukkan aktor cilik untuk karakter yang mulia. Selanjutnya ada Kanze Nobumitsu. Ia adalah putra ketujuh penerus Zeami, yaitu Onnami. Dia adalah seorang drummer atau saat itu disebut pemukul beduk atau gendang, tetapi juga ahli dalam menyanyi. Dan juga memainkan peran penting dalam pengelolaan rombongan Kanze selama beberapa generasi aktor utama yang berumur pendek. Lalu ia menjadi seorang dramawan yang menonjol setelah Perang Onin. Dan terakhir merupakan Komparu Zenpo, yang mana ia merupakan cucu dari Komparu Zenchiku dan penulis naskah lain di periode Sengoku. Ia menulis drama dengan efek visual yang intens. Drama yang ia tulis secara struktural sangat jauh berbeda dengan Zeami. Contohnya adalah permainan yang dia mainkan dalam drama yang ia bikin, yaitu Hatsuyuki, yang dimana dia tidak memiliki peran waki sama sekali. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 6 mengenai The Tales of Heike dan Noh Drama. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar pada forum emas. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.